Nanti kita kurang lebih pada mau bahas apa. Nah, tadi itu banyak banget yang minta bahas apa sih cara pemilihan Base fee. pool di sesuai pool bin dan base fee sesuai dengan market capnya. Oke, sebenarnya kurang lebih ini bukan formula pasti tapi ini so far yang gue dapet selama DLMM kurang lebih setahun lebih lah ya. Ya, kalau gua dulu biasa, misalkan ya token masih dia 200k sampai 350k atau 400 lah kalau paling mentok. Itu biasa kita main di 102,55. Udah biasa atau enggak kayak 202 juga fine. Nah, kenapa kita milih pool-pool kayak gitu? Karena karena dia tuh punya dynamic fee yang gede. Jadi kalau misalkan volatility-nya volumenya lagi kenceng, nanti kan si dynamic fee itu nanti bakal meningkat kan. Mm-mm. Karena algonya gitu, equationnya gitu gak tahu dah gimana equationnya masukin volume di situ. Jadi kalau misalkan volume nge-spike, dynamic fee-nya tuh bisa naik. Contoh kalau 5% tuh maksimum dynamic fee-nya bisa sampai 10%. Sama 202 juga sama gitu. Jadi kalau lagi enak banget nih kalian bisa dapat fee di atas 5% kalau pemilihan poolnya tepat. Nah, kenapa jarang kalau zaman dulu kenapa kita tuh gak suka kalau tokennya masih 400k market cap tapi pool yang udah ada tuh 102. Kalau kenapa nggak suka? Karena dynamic fee-nya tuh kecil, terbatas cuman 3% gitu. Jadi sekenceng-kencengnya volume, dynamic fee-nya cuma bakal naik 1% dari 2 sampai 3. Itu alasannya. Cuma kan kalau sekarang kadang poolnya suka suka aneh-aneh ya. Kadang udah kebikin 102, 103, nggak apa-apa itu udah enak sebenarnya bisa main di situ. Bukan cuma kalau misalkan poolnya contoh kayak oh masih 400k market cap tapi poolnya yang ada 81. Nah itu kalau saran gue jangan sih. Tapi kalau penasaran coba aja dulu masukin satu sol, cobain fee-nya enak gak. Kalau enak masukin size biasa gitu. Karena kalau semisalkan memang pool 81 itu dia pergerakannya tuh kenceng banget, kayak kayak gerak kanan kirinya cepet banget karena kan binnya lebih kecil ya. Mm. Kalau bin itu kan dia sesuai dengan harga kan. Jadi kayak kalau misalkan bin 100, satu bin 0,1, terus bin kedua 0,98 misal. Sorry, misalkan ya pokoknya bedanya tipis. Tapi kalau binnya kecil, sorry, kalau binnya besar kan dia bedanya lumayan gede. Kayak misalkan dari 1 ke 0,9. Nah, kalau dari 1 ke 0,98 lah contoh. Nah, kalau binnya lebih kecil kayak 80. Nah, perbedaan harganya tuh dia lebih kecil. Jadi kayak satu terus 0,99, 0,98, 0,998 gitu. Makanya dia geraknya kayak kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Tapi kalau misalkan token-token dengan market cap kecil, dia itu cenderung sangat volatil, belum apa ya? Pergerakannya volatil banget kayak bisa tiba-tiba dam 50% dari ATH dalam satu candle gitu-gitu. Nah, kalau misalkan pahitnya posisi kalian ngiri, kerugian kalian akan lebih besar. Kenapa? Karena fee yang kalian dapat dari posisi kalian itu cuma 1% per bin. Jadi nggak, kalau biasanya kan mungkin 5%. Gede kan kalau misalkan, oh posisi gue kiri tapi cuma rungkat, let's say 10% atau 5% karena ketolong fee yang dari DLMM. Tapi kalau base fee-nya kecil, rek lu bisa lebih gede. Kalau tokennya volatil banget gitu. Makanya nggak disaranin sih kalau apa masuk kayak gitu. Nah, misal tokennya udah di atas 400k, enaknya pull apa kayak 400 sampai 800 sampai cm, 102 udah enak, 103 udah enak, gak apa-apa Hmm. Boleh sambil gitu. share screen, Ci? Ada yang pada mintain? Kayak gua nggak ini.
biar ada, bentar ya, tampilan gambar. Tampilan gambar apa? Mau nampilin apa? Yang di pull aja. Bentar. Nah itu guys, makanya itu Stong meskipun market cap oke gak nyayur gitu. Nih contoh. Tuh, ini Stone kan dia, keren banget itu. Tuh 03 aku mm, coba. iya. Kalau buat kita 0,3 di market cap segini tuh nggak normal. Nggak normalnya kenapa? Ya karena ya hitungannya 1M tuh dia tuh lihat kayak contoh lalu pasang di sini. Hmm. Misalkan sorry ini min 90 ya. Misalkan oh gue dari atas pasang default nih min 49 karena masuk di pool ini. Nah, kalau misal ini kan ngerek ya. Kalau lu lihat nih. Nah, kalau misalkan 102 rek lu tuh nggak akan besar. Kenapa? Karena ketolong sama fee. Karena satu bin lu dapat 2%. Setiap gerak satu bin lu dapat 2%. Tapi kan ini setiap satu bin lu cuma dapat 0,3%. Jadi nggak nutup ya? Jadi nggak nutup. Makanya kalau nggak tahu sih, gua nggak pasang sama sekali hari ini. Mungkin kalian ada yang masang ini, Udah, terus Irizal pasang tuh. default ngerek. Nah itu rek berapa tuh? Rizal tadi masang itu. Lumayan. Ngerek berapa tadi Kayak gak Rizal? boleh Ayo, gitu. ayo. Aduh. Tuh, additional fee charge on each trade in response to price volatility. Ya berarti jadi lu dapat fee tambahan ketika si tokennya itu dia lebih volatil sama volumenya lebih besar gitu. Jadi kalau ini kan maksimumnya kan 10. Oh, maksimumnya 10 ya. Oh, oke. Tapi ya Ya, susah max banget fee itu kenanya. ngikutin dari max base fee-nya. Base fee paling gede kan 10%. Oh, iya. Tapi ya ini paling nambah maksimumnya berapa sih Sal kalau 0,3 dynamic fee-nya? Bisa sampai 10% tergantung volatilitas tokennya sama volume. Iya. Cuma susah sih, jauh banget. Ini dari sini ke sini jauh banget. Gitu. Nah, cuma kan ini volume cuma segini. Berarti kalau sekenceng-kencengnya fee, kalian masang posisi paling ya dapat per binnya segini. Tapi kan ini berubah-berubah tergantung volatility. Kalau tiba-tiba nggak berhenti volatil ya nanti balik lagi berkurang dynamic fee-nya sampai ke 0,3 balik ke base. Makanya nggak terlalu worth it lah gitu. Hmm. Kalau base fee kecil gini tuh sebenarnya enak kalau tokennya tuh market cap-nya udah tinggi banget. Kenapa? Karena kalau token yang market cap-nya udah di atas 2M, 3M, biasanya tuh pergerakannya tuh kecil banget. Kayak kalau DAM tuh paling ya 20%, 25%. Sedalam-dalamnya 35%. Jarang-jarang ngedam sampai 45%, terus balik lagi ATH gitu. Makanya enak kalau pakai yang base fee-nya kecil di market cap yang udah besar. Gitu. Uh, Betul. bedanya base fee, kalau base fee dia tetap pokoknya defaultnya segini. Kalau dynamic fee dia berubah-berubah tergantung volatility dari token dan volume. Nah, ya, jadi better lihat dynamic fee dulu sebelum masuk. Yes, cek dulu. Kalau misalkan kenceng, gas. Tapi kalau misalkan dia hampir pam. Decent lah. Di tight kurang. Nah, cuma kalau nanti dia uh, kalau misalkan si dynamic fee-nya mulai berkurang, nah itu lo bisa consider cabut leak. Kalau misalkan lu nge-tight ya, gitu. Jangan kalau nge-wide mah gak usah peduli-peduli banget sih. Karena kan posisinya jauh. Gitu. Hmm. Apa? Mau nanya dong, Kak, TVLV TVLV volume. volume untuk pemula nih kayak saya yang jarang lihat chart sebaiknya gimana berapa minimumnya dan apakah pakai token misal bong sama sol apa cuma solnya aja. TVLV
TVL, fee, volume. Oh, dia minimum fee-nya berapa, minimum TVL-nya berapa, volumenya minimum berapa, gitu katanya. Oh, sebenarnya tergantung playstyle lu ya, playstyle yang mau lu pilih. Lu mau degen yang posisinya bentar-bentar doang atau lu mau main multi hour yang posisinya berjam-jam. Mungkin dari multi hour dulu ya. Kalau multi hour TVL sebenarnya I think di bawah 150k masih fine gak sih? Tapi Hmm. tergantung market cap sebenarnya. Iya, Jadi, jadi lu dulu sok apa? ya udah, jadi gak bisa nyimpulin dari satu doang. Itu kan saling bersatu semuanya. Kayak kita jangan lihat dari TVL-nya doang, tapi harus lihat dari volumenya juga gitu. Harus sinkron kayak 1:10. Let's say misal TVL 100.000 tapi volume 24 jam di 1M, berarti itu kan 1:10-nya gitu. Itu masih oke-oke aja kayak gitu. Jadi jangan patokan ini TVL-nya gede tapi gak mau masuk gitu kan. Nah itu salah berpikir, harusnya lihat dulu volumenya juga gitu. Kalau semisal volumenya oke juga ya gak masalah. Sama juga kayak misal TVL-nya kecil nih, tapi volumenya kecil, kecil banget, kecil banget ya ngapain gitu. Jadi itu kan harus dilihat TVL sama volumenya berapa gitu. Hmm. Kalau gue pribadi, bener nih TVL sama market cap 1:10 itu terbaik sebenarnya. Ah, tapi kalau misalkan dia TVL-nya tuh udah lebih dari 20%, udah lebih dari 20%-nya market cap, jadi kayak 1:5. Nah, itu udah tanda tanya sebenarnya. Kalau lu nge-tight udah seret hitungannya. Tapi balik lagi, lu harus cek volume. Apakah volumenya itu bisa mengatasi si TVL yang badak ini atau enggak? Kalau nggak bisa, ya udah lu tutup posisi, bikin rencana baru mau mau antara mau nge-wide atau main bawah gitu. Itu kalau tight. Kayak contoh misal TVL apa ya? TVL 100k. Nah, tapi volumenya 500k. Udah tabrak aja. Kenapa? Karena volumenya ini bisa menangkal si TVL-nya yang berat. Kecuali volumenya 100k atau bahkan kurang, less than 100k, nah itu nggak worth it karena ini udah rada berat. Apalagi kalau misalkan dia udah nyentuh 150k TVL-nya, bahkan 200k, tapi volumenya cuma 100. Itu jangan sih, udah kalian close posisi aja, terus antara main wide range atau tunggu dia dump, karena pasti dump karena at some point tradernya capek ngeblasnya juga. Kayak misalkan TVL 200k, satu binnya udah 15 sol. Nah, terus contoh lah ini, anggaplah ini 15 sol. Misalkan ini si ungunya udah gerak ke tengah, berarti trader untuk harganya naik butuh berapa sol tuh? Kalau satu bin 15 sol, kan banyak ya, banyak sol. Butuh, let's say mau naikin 3 bin aja butuh 45 sol. Nah, itu yang bahayanya kalau TVL terlalu tebal, tapi kalian main tight gitu. Bisa aja. Nah, ini kan yang kemarin kasus copy trade juga ya. Nah, sebenarnya copy trade tuh banyak orang yang gak suka di copy trade karena gak mau orang cuma-cuma profit kan. Tapi yang sebenarnya bahaya, misalkan contoh ini 100k TVL Stong. Nah, anggaplah CT-nya itu bawa kereta 30k, 40k TVL. Nah, kalau yang punya wallet close position, ini TVL punya bisa tiba-tiba hilang 30k. Bahayanya apa? Kalau ada well atau apapun yang sell, ini langsung junam dalam, langsung jeblek. Gitu. Kenapa? Karena coordinated close position. Jadi orang banyak close position secara bersamaan, liquidity-nya hilang bersamaan. Itu yang sebenarnya bahaya dari copy trade tuh. Jadi posisinya tuh nggak dynamic, tapi concentrate. Jadi kayak tergantung orangnya aja, kayak dia copot kapan, dia pasang kapan, gitu. Terus
volume V. Kalau V coba deh. Kalau saran gua cobalah cari V di 1 sampai 5% lah. Main di V segini dulu cobain. Jangan masuk ke di bawah 1% dulu. Kuasain dulu ini baru nanti main di pool-pool yang base fee-nya lebih kecil. Karena takutnya kan nanti kaget ya, ini kok udah di posisi malah nggak cuan gitu. Ci, berarti kalau entry selalu di ATH ya? Eh, kalau gue ya sekarang. Jadi kayak gini nih misalkan kayak Stonks. Tadi kan kebelas ya kayak gini. Kalau gue pribadi gue pasti entry-nya gini. Min 20 atau min 25. Gak mungkin dari sini lah, dari sini. Nah, nge-tight ngincer apa? Ngincer momentum. Momentum ketika new ATH kecapai, terus nanti misalkan di sini discovery, dia pump lagi gue cabut. Kalau gue gitu mainnya sekarang, jadi cuman ngejar satu wave gue incar profit 3% lebih, close selesai. Nah, optional kalau misalkan chartnya dia ini double top terus ke bawah. Nah, di sini gue pasang lagi baru kayak gini. Jadi gue nggak pernah kayak misalkan double top gini gue pasang di pucuk, nggak mau. Preferensi sih pengalaman banyak so far selama pengalaman rugi terus kalau masang kayak gitu. Gitu. Tapi kadang mesti cek binnya kalau new ATH biasanya masih bisa tight. Ya, kalau new ATH biasanya masih bisa tight. Cuman harus ngecek ini, harus ngecek size sebinnya berapa. Karena kalau udah di atas 15, kalau kata gua, saran gue mending cabut aja. Udah nggak worth it. Kecuali volumenya 500k sampai 1 M, nah baru tahan aja gitu. Tapi kalau enggak, cabut posisi aja. Gitu. Itu yang terjadi di Monday ya, Tante. Oh, yang mana tuh? Market cap-nya kayak minimal berapa? Oh, supaya ditinggal seharian enaknya gimana? Misal, oh kalau ditinggal seharian kayaknya minimal 400k gak sih? Ya gak sih, Gum? Hmm? Market cap minimal kalau mau ditinggal-tinggal minimal 400 gak sih? Hmm. Kalau sekarang, Sama lihat pergerakan harganya, kayak misal kayak gini, kalau lihat dari tiap pergerakan candlenya dia gerak berapa jam gitu, coba sih pakai pakai indikator itu yang atas bawah itu. Nah iya, atas ke bawah. ya itu kan atas bawah buat ngatur range harga kan, bukan ngatur, Oh buat ini, ya. Nah klik dulu yang itu, yang tadi. udah. Iya itu ada yang buat ke sampingnya buat ngatur waktu. Oh, Nah, yang ini date. bawah-bawah bawah. Nah, iya yang dead. Heeh. Klik, Oh, lu coba geser dari yang sebelumnya. Nah, itu kan ada waktunya. hmm. Bentar ya rapiin dulu, pusing. Bukan yang itu, yang bawahnya yang ke kanan, bukan yang ke bawah. Iya ini kan date range kan. Iya, iya itu. Benar-benar. Gini dong. Itu kan kelihatan berapa berapa jamnya dari yang sebelumnya. Itu kan itu namanya price action. Misal dari jam sebelumnya ke satu wave jam sebelumnya itu misal 8 jam. Nah, kalian bisa atur berarti oh ini gerak gerak satu wave ke depannya berarti sekitar 8 jaman gitu. Nah, itu kan sih berapa jam itu? Yang ini Yang sebelumnya ya. Nah, itu yang itu berapa jam? 15 menit Nah, 15 menit. Nah, kayak berarti gini lah ya. itu gak cocok buat di overnight, ditinggal-tinggal kayak gitu. Nah, ada misal chart yang misal geraknya tuh lambat banget, misal sekali wave itu 8 jam atau sampai 12 jam. Nah, itu baru bisa buat di overnight kayak gitu. Jadi gak market cap juga ngaruh, tapi lebih 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 ngaruh juga ke price actionnya gitu. Kalau misal lambat dia berarti oke gitu. Soalnya gue juga kayak nge-tag di apa sih koin, lupa. Oh Rossi, di Rossi itu kan
gua nge-tag tapi ditinggal tidur. Itu karena price actionnya lambat banget sama kayak di CAPTCHA juga itu sama kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat aja chart sebelumnya itu dia geraknya kayak gimana. Kalau misal geraknya cepet banget berarti gak cocok. Oh Seperti ini gue itu. baru tahu nih, bagus bagus, Iya, nice nice Gum. Kalau gue selama ini merhatiin volume doang. Kalau kalau yang 1 sampai 5K gue berani baru overnight. kayak gitu buat nentuin overnight. Soalnya kalau misal itu gerak gerak satu wave-nya 15 menit, lu tinggal tidur aja gak bakal tenang. Iya Soalnya ya agree. gerak-geraknya liar. Hmm. Sama itu mau nambahin lagi satu, boleh gak? Apa tuh? Nambahin kalau market cap-nya itu juga tergantung sama narasi rame atau enggaknya juga. Misal kayak Stong yang sekarang ini kan ramenya karena devnya ikut ngemod ya ke community-nya. Mm-mm. Itu bisa jadi overnight juga sih. Soalnya kan original meme itu ya, Mm-mm. fee-nya itu dia ngirim ke dev ke original meme-nya itu. Jadi bisa di overnight lah. Kayak token Lagi 49 juga kan, Ci. dia, ya Tergantung 49 tuh viralnya. locknya Jenny gak sih? Gue lupa. Iya, Gak tau yang dah di gue lupa. TikTok Itu 49 adeknya 67. 67. 67 token. Iya. Gitu. Tong itu udah pernah ada kayaknya ya? Iya, ada. Cuma kan ini artis OG artisnya yang ikut nimbrung kayak gitu. Iya, Jadi fee-nya desain ke OG-nya. benar. Tergantung narasi Seperti juga. itu, My Bubum. Itu Lanjut. 100%, iya 100%. Oke, bentar ya. Ci, base fee 1%, pin baru keisi kalau price-nya plus atau -1 kah? Maksudnya kita pasang di pool, baru binnya baru keisi kapan? Kalau kalau -1 sih. Iya, kalau -1 Aduh, gitu. Apa lagi ya? Market cap-nya minimal berapa? Kalau gue pribadi 400K. Karena token-token sekarang tuh jarang banget yang sampai 1 M. Tapi bener. kalau tergantung, kalau misalkan mau ditinggalnya sampai sehari 2 hari, coba aja cari token-token lama kayak Bernie, Nih, terus ya apa lagi sih? benar-benar. Gue Kayak kemarin tadi kan, overnight di ini, di Bigly. Market cap-nya 400.000. Itu gue mm, overnight karena price action-nya lambat banget. Ya udah, gue tinggal tidur aja. ya Dan kalau iya, kemarin Milker, bangun-bangun gak itu. Iya, Milker juga kemarin. Jadi kalian bisa yang tadi gua pakai indikatornya buat lihat dia pergerakannya seberapa lama. Jadi kalau misal pergerakannya cepat itu gak cocok buat di overnight. Tapi kalau pergerakannya lama itu cocok buat di overnight. ini lama lah ya dia satu satu wave 2 jam, Lama-lama. lama ini. Itu itu pakai time frame 1 menit masalahnya itu. Coba ganti time frame-nya ke yang lebih gede. Kalau mau overnight minimal di 5 atau 15 Oh, oke. baru baru kelihatan itu satu wave-nya berapa. Oh ini kalau market cap 120K udah dibuat pool, gimana kriteria masuknya? Jangan Kejar satu masuk. wave aja, karena volatil banget kan. Ya kalau lu gak berani ya default. Tapi kalau gua sih, gua nggak berani -20 sih kalau 120K, paling -35. Mending entry nggak sih kalau 120? Gak cocok itu di Betul. altcoin. Kalau Beli kalau pelan. kalau gua 100.000 200.000 gua gak bakal masuk. Iya, rawan banget ngerak itu. Gua Iya. masuknya di 300 ribuan. Iya, 300 tuh. Aman, 400. Ya. Kriteria orang autis yang masuk. Tuh bener kata nenek. Orang autis yang masuk. Orang Apalagi safari. kalau market capnya 50.000 itu udah Udah ada pool dibikin seratus dua puluh full lima sepuluh. anjir. Ah, nggak jelas itu. Gak jelas. Skip aja. Aigo. Idealnya buat new pair 102 101 masih oke Kaci. 102 masih oke. Kalau 101 cobain dulu. Kalau nggak suka gak usah pasang. Gitu aja. Itulah dia. Simple.
cobain aja dulu. Kalau misalkan nih, kalau gue bilang 101 gak ideal buat new pair, terus lu nggak setuju, ya udah lu coba dulu aja. Kalau lu suka sama V-nya cocok, ya udah pasang pakai size biasa. Kalau enggak, udah close aja. Karena Itulah kalau dia, gue itulah pribadi dia. gak akan masang, gak mau. Kenapa token kadang nggak ada pullbacknya? Karena nggak ada yang beli, jadi nggak naik. Simple, simple. Itu karena TVL-nya kegedean, susah naikin harga. Kayak gitu. Iya, Makanya TVL gede juga itu berpengaruh. Soalnya nggak kuat naik. TVL gede, kalau TVL-nya sol semua malah bagus nggak sih? Kecuali kalau TVL-nya token, banyaknya token baru susah naik. betul. Iya, itu dia. Tapi Kalau kan udah convert, kalau udah sampai bawah sih satokan doang lah logikanya. nah, bentar. Terakhir Oh deh, ya, cara balikin mental setelah big loss gimana? Ganti wallet. Ganti wallet. Pertama ganti wallet, udah itu. Kedua, jangan ada bawa masalah ke saat lu buka posisi. Misal lu ada lagi berantem sama cewek lu atau sama siapapun gitu kan. Lu jangan buka posisi yang ada nambah rek yang ada itu. Tapi ganti wallet sih oke punya. Curhat. Enggak curhat kocak. kalau saran gue sih, jangan buka chat, jangan buka Discord. Gak usah buka Discord main Ya, IDN. Karena ntar di gatel samping lah main. gitu. Kegoda nanti. Touch the grass, main game, menonton anime atau apa gitu. Sama jangan Eh, Pak. open posisi pas lagi emosi. Nah, itu berantakan tuh. Bahaya. Berantakan, lu ada masalah, lu ada apa-apa, lu tenangin dulu otak. Lu maksa ngetrend, makin rek yang ada. Benar. Break dulu. Ya break dulu. Oh ini nih. Jawabin dulu ya, ini banyak banget nih. Dari jam Ya coba 8.26 coba tanya. masih banyak yang belum dijawab. Yang tadi yang masang limit support sampai resisten dengan strategi spot, salah nggak? Kalau saran gua, lebihin dikit dari support, kasih ruang untuk napas. Karena kita nggak tahu kan, maksudnya dia belum tentu dia tepat akan mantul di support. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak selalu works. Jadi kasih ruang buat napas. Nanti kalau misalkan lu dikasih area untuk close, ya tinggal close. Itu. Itu dia. Kayak misalkan ini nih, ini kan support, ya udah lebihin segini lah. Nah, Misal, benar ini benar kan benar. support ya, lebihin segini, kasih ruang napas buat gerak, buat dansa di bawah. Itu. Tapi kalau kalau menurut gua ya, kalau misal lu berharap harga tembus nyampe ke support, mending bidak saja anjir. Soalnya gampang exitnya kayak Hmm, gitu. Ketimbang spot. Tapi kalau misal lu ngira harganya cuma ranging di atas, ya spot it's fine gitu. Soalnya spot itu agak tricky exitnya. Begitu. oke. Ci, tips untuk SL dong. Kita harus CL kalau ada sinyal apa. Terus CL TP bisa di limit otomatis gak sih atau close manual? Kalau masalah limit bisa pakai Howfi. Itu. Yang mana tuh Bisa Hawkeye? tinggal diulik aja lah. Hawkeye. Kalau CL, mana ya? Kalau gua super trend jebol udah. Nah, itu bisa indikator, pakai indikator bisa. Soalnya kan Atau enggak mostly ini gua masang range pas di super trend. Dia kalau jebol berarti gak valid. gitu. Begitu. Ya atau enggak lu lu lihat aja pergerakan misalkan candle 30 secondnya. Misalkan lu pasang gini gini gitu, min 15. Dia turunnya tuh ngejeblok langsung ke bawah sampai gitu atau dia ranging dulu di bawah. Kalau misalkan dia masih kayak ranging di bawah gitu, cobalah tahan dulu. Kasih Pas kesempatan. pas close atau break bawah super trendnya. Close candle. Jadi kalau misal dia nge-break tapi belum close candle, lu jangan dulu cabut. Biasanya itu cuma nge-wick doang. Biasanya langsung naik ke atas lagi.
Kayak kemarin itu di koin apa sih yang itu tuh lupa gua. Bentar. Oh, Ciki, iya itu kan ngedam dari 1 M ke 300.000 kan. Tapi itu cuma nge-week doang, langsung naik lagi ke atas 5 menit kemudian itu kan gak close candle kayak gitu. Jadi kalau belum close candle ya jangan dulu di close. Ya. Tutut. Iya, Ja. Halo Mas Kalcen. Inilah dia. Mau ngomong apa tadi? Halo, Nek. Halo, Bang. Ada yang mau nanya nggak, Bang? Enggak, saya mau Aku nyampein aku pesan aja nih, Bang. Sebentar ya. Siap-siap. Kalau misalkan kalian OOR nih, ya kan, udah ngiri atau tokennya udah jauh tuh, ya kan? Mm-mm. Nah, Heeh. itu tolonglah dicabut dulu lah, Bang, biar naik, Bang, Ah, tokennya. Nih, saya kasih contoh ya, di open chat ya. Nah, itu kan ada tanda-tanda ngecrot gitu tuh, ya kan? Nah, Hmm. tolong ini mah cabut dulu aja. Kecuali kalau lo emang tipikal orang yang win rate-nya gede tuh kan, atau pengen win rate lu tetap 100, ya terserah sih. Gue cuma ngasih tahu demi kebaikan bersama. Itu doang. Inilah dia. siap Ya siap siap siap. biar naik gampang Soalnya naik. bener, soalnya tradernya jadi capek, apalagi kalau meteoranya udah 5%, 6%. Gitu. Kalau lu mau gampang mah ya udah lu cabut dulu aja tokennya, nggak usah lu jual, nggak apa-apa. Yang penting biar TVL-nya berkurang aja. Kan kita sama-sama nyari makan di pool, Bang. Benar. Itu dia. Di pool banyak cewek. Soalnya tadi kejadian Dengerin tuh di dengerin. mana? Apa tuh tadi siang atau itu tuh Di di stong. MCAP 250K di Blast 30 Sol nggak gerak di situ doang. Harusnya itu udah ke 350K kalau normal. Cuma itu karena LP-nya kegedean, udah tokennya udah gede. Jadi tradernya capek, yang ada lu malah dibawa kan sering nih. Kecontoh lah eh itu dibawa ke 100 dulu atau dibawa ke 200 kan banyak orang yang jadi CL kan. Itu karena apa? Karena tradernya capek ngeblas. Benar. Seperti itu, gue juga kesel ya. Ya udah gitu aja kalau kesal saya ya. Terima kasih. Iya Siap iya siap. Terima sama-sama. kasih banyak Kasih, masukannya. Nek. Dengerin guys, dengerin. Tuh Alpa tuh. Tuh lihat Burni kata gua apa? Itu di overnight lu nyayur pakai aja yang bin 25. Nih financial advice dari gua, masuk sana overnight pakai bin 25 udah pakai Hakfa yang precision curve yang kalau naik itu dia ikut naik. Udah itu enak Burni. Coba cat Burni. Itu ngepam itu ngepam. Itu ada Diamond XYZ itu my KOL itu jago banget dia. Pam itu. Kalau misal ini Burni ke 10 M aja, pasti bakal rame lagi lahan basah. Berdoa aja guys. Yang token Monday, Ci. Monday. Token Monday ya. Jujur gue gak main. Gak tahu. Alasan kenapa ngedam? Karena Atau Iya. pertanyaannya tadi emang apa? kenapa Menurut jebol? gua karena orang-orang pada take profit sih. Karena lu lihat aja, itu kan ranging di bawah itu lama pakai banget. Iya. Tiba-tiba dia nge-spike satu candle ke atas, dia pasti orang-orang pada buang barang lah. Terus kan itu narasinya Monday scoop kan. Tapi Monday mana volume yang dijanjikannya gak ada. Jadi orang-orang pasti pada cabut karena narasinya gak jalan. Simpelnya kayak gitu. Oh. Tapi ini kebayang sih gue ini playnya. Jadi ini kan banyak KOL-nya Iya, ya. Tuh iya di... Mm. itu kan spike-nya tinggi banget. Pasti orang-orang pada take profit langsung lah. Bukan. Jadi dia... Bukan gitu, Gom. Jadi dia tuh nge-spike. KOL banyak. PVP. Jadi kayak... eh misalkan dia beli di sini. Terus naik sini. TP 10%. Naik lagi TP 20. Jadi kayak gitu mainnya. Di trim kayak... Ah, Kayak yang nge-live di Twitch gitu loh. iya tahu tahu. Semuanya kayak gitu. Makanya ngedam kayak gini. Tapi emang... Mungkin ya
narasinya juga gak jalan. Hmm. Cuma ini karena gua gak main tokennya, kurang lebih kira-kira kayak gitu. Soalnya ngelihat QL-nya banyak, jadi kayaknya pada dibeli-beli di sini gitu. Guys, Bedanya mumpung channel ada Digen Call sama DLM Call itu, kalau Digen Call itu lebih ke ini, kalau ada volume terus kita bakal ngetek gitu. Cuman sekarang jarang ya sih, benar, takut kayak di ngerag aja, lebih rawan sekarang. Jadi jarang nge-call. iya, betul betul betul. Jadi nggak pernah ngetek lagi. Wih, di LMM call. Kalau di LMM call itu biasanya lebih safe, tapi gak guaranteed itu safe benar-benar. Tapi kalau di gen call itu pure ngandelin dari volume doang, sisanya ya analisa sendiri. Kayak Iya, bundler segala macam bisa aja ada bundler ngawinya gitu. benar-benar. Bang mau tanya ini tuh meme coin bukan bang? Maaf pemula. Ya, mostly opennya di meme coin, LP-nya. Modal 0,3 sol worth it gak bang buat bidax? Worth it aja. Tapi lu harus agresif kalau lu mau apa? Kalau lu mau ngebangun portofolio ya, harus agresif. Tergantung tergantung ini gak sih, kayak rasa bersyukurnya di mana. Misal kayak let's say gua profit $2 aja udah syukur. $2 itu 30.000 bisa makan nasi Padang berapa, tiga mangkok gitu kan. Enak banget nih makan nasi Padang 3 mangkok cuma buka sekali posisi. Nah itu kalau misal dirasa $2 itu cukup kayak gitu. Jadi tergantung misal, tapi kalau misal berasa rasa cukup gua mah $100 sehari gitu kan. Ya berarti size-nya gedein lagi gitu. Jadi tergantung rasa bersyukurnya di mana gitu. Tergantung Dan Iya. juga masing-masing ya. kayak gini. Kalau mau bersyukur itu lu ubah kursnya, jangan pakai dolar tapi pakai IDR. Nah, benar. Dijamin lu pasti bakal bersyukur. Kayak jir gue cuma dapat 0,01 sol gitu kan. Dikit banget gitu. Tapi lu coba ubah ke rupiah. Lu dapat 30.000 misal. Itu 30.000 lu ke pasar Senen aja, no, ke pasar Senen lu bisa dapat satu satu ini aja, satu kresek jajanan kenyang wareg. Kayak gitu. Itu dia gitu. Cara mengurangi sifat greedy itu adalah bersyukur. Itulah dia. Iya. Tapi harus balance lah, Bersyukur. jangan terlalu bersyukur juga. Mm-mm. Gue tuh kemarin greedy anjir, udah opit sehari 180. Kena tuh di token Moon. Hilang setengah Adalah hari-hari. benar, iya benar. Kayak gue aja itu kan 07 itu cuma 1 juta kayaknya, cuma 1 juta. Terus tiba-tiba sekarang 35 udah 4,5 juta tuh. Tapi kalau lu pakai pakai dolar itu dikit banget. Anjir cuma $290 gitu, kecil banget. Tapi lu coba ubah ke kurs IDR, pasti lu bakal bersyukur gitu. Iya. Meskipun lu kayak profit 01 nih, 01 berarti $8. Hai, kecil banget cuma profit $8. Tapi coba lu bayangin, orang-orang yang capek kerja, panas-panasan, itu kadang digaji sehari itu cuma $5, 75.000 gitu. Lu cuma diem duduk ngopi cuma 5 menit sekali colok gitu. Dapat $8 gitu. Lu gak bersyukur itu, bro, gitu. Jadi perbanyak bersyukur. Bersyukur rupiah kita lemah. Minusnya kerasa kalau IDR minus 300.000 guys. Iya benar-benar. Kayak gitu guys. Jadi kalau kalian ngeprint sehari 500.000 pun kalian udah jauh dari 90% orang di Indonesia. Kalian tahu gak orang di Indonesia itu 90% gajinya berapa? Jangankan itu, gaji guru aja kecil gitu. Kalian harus banyak-banyak bersyukur gitu. Ini tuh biar ini tuh self reminder buat diri kita sendiri sama kita semua lah, supaya kita itu lebih banyak bersyukur gitu. Jangan, uang itu gak ada yang kecil guys. Begitu. Gue kebayang dulu gue kerja kan di perhotelan itu sehari kerja 12 jam. Lu tahu gak gaji gue berapa?
cuma 75.000 bro. Jadi kalian sebulan itu cuma gue digaji kayak 2,2 juta gitu. Itu kecil banget. Jadi kalian harus bersyukur kalau misal kalian sehari 500.000 lah, sehari 1 juta lah, sehari 2 juta. Kalian harus banyak-banyak bersyukur. Begitu guys. Kelas king, kelas king. Bentar ya, ini gue chatnya bacanya masih rada lampau. Ntar gue scroll Aman, dulu. aman. Bang, aku masih gak ngerti strategi panda jahat, bisa dipraktekin gak bang? Bentar Ci, ya, bisa praktekin gak katanya? siap. Bentar. Oke, jangan di sini, di mana ya? Kalau dipraktekin, aduh mahal. Kita cari dulu ya. Aduh, rasanya udah dibuka sih. Tinggal buka aja min 90 udah. Iya, Spot min 90 udah. kalau gua pasang gue bayar bin cuy. Makanya bentar. Berapa tuh? Bang, info link yang IDR, link apa Jir? Lu pakai wallet, ganti wallet yang ada bisa set ke IDR kayak Phantom, Solflare itu bisa set IDR. Tapi kalau Jup wallet gak bisa. Ketahuan dong wallet gue ya. Ya udahlah, nanti ganti. Min 90 pakai bidak apa spot? Kalau Panda itu pakai spot. Nah, gue nggak mau pasang ya bayar bin. Ya kurang lebih gini lah, min 90. Tuh pasang di stong 105 udah dibuka range-nya kata Surf Panda tuh. Dibuka kan? Masih bayar. Kayaknya error sih ini. Tinggal ini aja pencet udah. Gak usah pikir panjang. Ya tinggal min Padahal 10 spot tidur udah. min 90 tuh. Cover up segini. Itu strategi Dedi itu. Mau ragu pun kita masih aman. Oh ini nih implikasi copy trade apa. Kayak tadi kalau misalkan TVL tiba-tiba eh, awalnya let's say 20. Misalkan awalnya tadi misalkan ini contoh awalnya 50K terus tiba-tiba jadi 110. Jadi liquidity-nya tebel, bisa tebel mendadak secara cepat dan bisa hilang mendadak secara cepat juga bahaya. Bahayanya gitu. Sama kalau lu apa ya? Ya kalau lu udah profitable banget nih, lu udah capek-capek research token, lu capek-capek login tiap hari, tapi ada orang antah berantah siapa bisa profitable karena copy copy trade. Nah, itu yang kita gak suka Oh, gitu. betul 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 betul. Apalagi kalau apalagi Bahas money management Ji sama risk ratio kalau open posisi. Money management ya, gimana ya? Mungkin kalau lu mau disiplin, misal sehari lu udah profit 80, pindahin ke wallet lain itu dia itu gitu. dia. Itu dari atas Kalau belum lu mau dibaca. disiplin. Terus misal, ini formula gua sih. Misalkan lu main di stong nih. Bentar ya. Close dulu. Misal lu main di stong, let's say lu pasang di sini. Kok nggak bisa? Misalkan contoh aja ya, misalkan lu min 3, lu default deh. Lu default, cabut. Misalkan lu di sini profit berapa ya? 3% gitu. Profit 3%. Nah, sebisa misalkan lu di sini profit 3%, terus sehari lu udah dapet 10%. Kalau lu pengen profit lu kejaga, misalkan second wave, lu kurangin aja size lu. Cara ngitungnya gimana? Biasanya kan kalau nge-reg gini kan loss 20% ya. Nah, misalkan lu sehari udah dapat nih $80. Nah, lu siapnya 20%-nya tuh hilang berapa dolar. Misalkan, gue cuma mau nge-reg $20. Ya udah lu hitung balik aja tuh gimana. Pakai tinggal dihitung balik. Jadi kayak kalau 20%-nya itu $20, lu pakai size berapa gitu. Jadi nanti Betul kalaupun betul. lu kiri kayak gini nih, lu rugi, lu cuma hilang $20. Lu nggak hilang semua profit lu Itulah dia. gitu. Tapi ngeaplikasiinnya susah sih karena kan ya manusia greedy lah. Nanti di sini Ya, aduh nyesel cuma masang dikit gitu-gitu. Cuma ya kalau lu ya, mau benar-benar sustainable ya harus gitu sih. sifat Jadi manusia guys tuh. jangan capek-capek, gue udah profit sehari 180, hilang ke dip setengah.
Atau hilang semuanya break even hari itu lu gak ngapa-ngapain. Sayang banget. Heeh. Itu karena greedy dan tidak disiplin. Oke. Kak tadi kan sempat bilang kalau mau build portofolio atau gemukin modal itu harus main agresif. Nah itu agresifnya kayak gimana? Main tight range, jadi range-nya diketipisin banget. Kalau modal kecil ya, kayak gitu. Cuma ingat resikonya juga tinggi banget. Seperti itu. Sama Apalagi nih? gini, Tuh apa lu sih? kalau bisa sehari kejar 10-20% profit dari liquid lu. Contoh, tadi dia size-nya berapa? Berapa? 03. 0,3 ya? Oh ya udah berarti 10% dari 0,3 kan berarti 0,03 ya? Ya dong. Berarti Ya, sehari lu harus dapat 0,03 sol sampai 0,06. itu dia. Biar cepat. Jadi sehari 10-20%. Kalau misalkan sehari lu cuma dapat 5% mah Ya, lama anjir, lu butuh berapa bulan? Butuh ya. lama deh Guys, pokoknya. percaya snowball effect gitu. Contohnya gua tanggal 25 kemarin kan dari 07 sekarang udah 3,5 sol. Itu snowball effect. Jadi gua masuk 07 awal 07 jadi 1 sol, masuk 1 sol, besoknya 1,2, besoknya lagi 1,4. Gue masuknya 1,4, 1,4, 1,4, 1,4 terus. Nah, habis naik lagi jadi 1,6 misal. Jadi 1,6, 1,6, 1,6 terus. Kayak gitu aja. Itu efek snowballnya kerasa. Jadi kalau misal kapital kalian makin tinggi, itu persenan kalian kecil pun profit kalian bakal kerasa. Itu efek snowballnya. Dan kalau misal kalian start dari kecil, kalian jadi kebiasa ngebangun habit. Jadi kalaupun modal kalian gede, itu kalian gak bakal geter kayak gimana karena plan kalian udah sama kayak sebelumnya. Mau modal kecil mau modal gede ya sama. Kayak gitu. Paling paling enak LP bawa berapa Bang untuk dapat $30 per hari? Yaitu 10% sampai 20%-nya $30 tuh berapa berarti? Bawa gua 300. matematika gua kurang banget. tiga Satu ratus sampai dolaran ya, 3 sol 300 sih 100 udah enak. 150 dolar sampai $300. Kalau misal lu sanggup $20, 20% per hari berarti lu bawa $150 pun cukup buat dapetin $30 per hari. Kayak gitu. Benar. Itu possible banget kok. Lu tinggal Iya, ini aja, lu login, research sendiri, cari, masuk sendiri. percaya aja guys, snowball effect itu nyata guys. Asli. Semakin lu nge-compound, semakin lu enak nanti. Ta, ta, ta. Jadi sebenarnya jadi LP gini dikejar keuntungan dari fee apa kenaikan harga token. Dua-duanya. Karena kan kita masangnya sell side. Tapi kenaikan harga token tuh sebenarnya nggak terlalu ini sih. Kalau BA ya. Kalau spot ya harus naik. Itulah dia. Kalau target 2-3 dolar berapa bang? Ya hitung aja tadi berapa. Bawa $50 pun cukup. 1 sol lah minimal gitulah buat belajar-belajar 1 sol. Udah enak kok. 2-3 dolar per hari. Atau kalian, aku mau gaji karya kayak UMR Jogja misal berarti UMR Jogja berapa? 2 juta misalkan. 2 juta bagi 30 berapa? Gak tahu, aduh. Bodoh banget Berapa? matematika gue. Dua Ya, berapa? Gue bengong, dua, sorry. 2 juta bagi 30 hari berapa? Sehari dapat 2 Ya dolar, hitung aja 3 lah. dolar. Ya segitulah, hitung aja. Di kampus juga gue pakai kalkulator kok. Nggak tahu. Nah itu guys, hitung aja. Kalian bisa rata-rata ya average-nya itu 10% sampai 20% per hari average-nya segitu. Ya kalau kalian ngincer ngincer berapa profit berapa ya tinggal hitung aja dari average 10% 20%-nya. Iya. Pokoknya kalau profit itu jangan lihat jumlahnya deh, tapi lihat percentage dari average entry. Itu dia. Jangan lihat jumlahnya. Kayak kalau lu udah sehari 30% itu udah bagus. Itu dia. Udah bagus banget. Jangan kayak, ih, gua 30% gue cuma $30. Orang lain udah $200 sehari. Kalau kayak gitu mentality lu jelek. Nanti lu bisa Ya, kenarik karena emosi. ya jangan bandingkan diri lu dengan orang lain. Semua progres masing-masing itu ada jalannya masing-masing, guys. Jangan bandingkan kamu dengan yang lain gitu.
Karena semua sudah ada jalannya, ada takdirnya, ada rezekinya sudah diatur. Kita cuma ikhtiar berdoa gitu. Jangan lupa beribadah, berdoa dan tetap locked in gitu. Nanti kalian bakal dikasih sesuai dengan apa yang kalian usahakan begitu. Tolong jelasin lagi dong bid'ah sama spot ini pakai simulasi masih kurang nyejek pemahamannya kapan profit sama sama apa? Ngetiknya setengah anjir, sama apa? Gini Eh, gini. Mungkin simulasi ini kali ya, profit ketika exit di mana kali ya. Contoh ya, misal lu kegedean default deh 35 lah. Misal lu mau compare BA sama spot. Kalau spot kan rata. Nah, kalau BA, misal nih lu turun kayak gini, terus naik lagi kayak gini satu, lu udah bisa dapat profit. Enak, karena liquidity-nya dia concentrate di bawah. Jadi lu nggak perlu nunggu harga tokennya itu naik banget sampai ke atas. Jadi contoh kayak gini case-nya. Biasanya kalau kayak gini udah profit kalau BA. Nah, kalau spot di sini paling lu kalau misalkan lu cabut di sini spot, kayaknya kalau profit belum deh. Kayaknya belum profit sih, tapi paling lu break even lah atau enggak minus Iya, 2%, 1%. benar-benar Jadi kalau spot tuh ya kalau mau enak susah ya exit. chartnya harus naik, harus segini lah atau segini lu baru bisa exit. Itulah Beda dia. di exit aja sama penempatan liquidity. Karena kan kalau ini misalkan harga tokennya let's say dia ranging gini gini gini, enakan pakai spot gitu. Lu bisa kalau misalkan kayak gini, kayak dia ranging terus dia naik lagi. Kalau lu pakai spot tuh harusnya bisa dapat profit 1-2%. Kalau BA harusnya lu belum profit karena paling cuma kena segini dari liquidity lu gitu. Palingnya profit 0,5% kalau BA mah gitu. Itulah Makanya dia. kadang anak-anak ada yang ngejar pump tuh pakai spot ya karena mereka ngincar pergerakan harga yang volatil, volume yang kenceng ketika harga di atas gitu. Cuman Itulah dia, harus itulah dicoba dia. sih karena tetap harus dirasain lah. Kalau dibayangin tuh belum tentu dapet lah feel-nya. Harus try error dulu lah. Soalnya nggak bisa Yes, dibayangkan sebelum nggak bisa. mencoba.